Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sampai selamanya. Amin. Selamat pagi saudaraku. Selamat beraktivitas untuk memuliakan Tuhan dipandu firman-Nya dari Injil Lukas pasal 22 ayat 35 sampai dengan 36a. Demikian firman Tuhan. Lalu ia berkata kepada mereka, ketika aku mengutus kamu dengan tiada membawa pundi-pundi, bekal dan kasut, adakah kamu kekurangan apa-apa? Jawab mereka, suatu pun tidak, katanya kepada mereka. Bapak, Ibu, saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, dalam kehidupan dunia modern saat ini, segala sesuatu program di dalam kehidupan manusia harus terencana dan harus dapat diprediksi. Misalnya seorang anak muda yang mau menikah sudah merencanakan berapa cicilan KPR rumahnya, kemudian berapa cicilan kendaraannya, makanan sehari-harinya, biaya token listriknya, biaya rekening-rekening yang lain, sampai biaya entertain, semuanya dihitung. Karena asik berhitung itu banyak dari anak muda, anak-anak jemaat kita, atau bahkan juga mungkin yang tidak aktif di gereja menunda-nunda perkawinannya karena menurut perhitungannya modal bekalnya belum cukup. Bapak Ibu Saudaraku, dalam banyak usaha juga demikian. Segala sesuatu harus dapat diperhitungkan, harus dapat diprediksi. Dan ironinya, dalam kehidupan bergereja juga begitu. Ketika awal-awal tahun atau di akhir tahun mau menyusun program anggaran untuk tahun yang berikutnya, pergumulan di tengah-tengah para pelayan, pergumulan di tengah-tengah para pengurus-pengurus seksi adalah apa modal yang akan dipakai untuk program itu. Maka yang pertama sering sekali adalah ditanyakan berapa pemasukan persembahan satu tahun ini. Kemudian dari mana kita harapkan lagi pemasukan-pemasukan yang lain supaya kita dapat menyusun program-program yang berimbang. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, maka jadilah program-program yang dibangun sesuai prediksi nanti pemasukan sekian, hasil pesta untuk menutupi dari defisit anggaran itu sekian, baru berani menyusun program. Jadilah sekali lagi program yang kita buat berdasarkan prediksi capaian hasil daripada uang dari persembahan yang kita terima. Berbanding terbalik dengan itu, Tuhan Yesus ketika mengutus murid-muridnya tidak membawa pundi-pundi, tidak membawa kasut, hanya satu modal keyakinan, berangkatlah. Demikianlah mereka berjalan. Dan kemudian Tuhan Yesus bertanya kepada mereka di dalam perikop bacaan kita ini. Lalu ia berkata kepada mereka, ketika aku mengutus kamu dengan tiada membawa pundi-pundi, bekal dan kasut, adakah kamu kekurangan apa-apa? Jawab mereka, satu pun tidak. Ini yang kehilangan di dalam perjalanan kehidupan gereja di dunia modern saat ini. Dan sadar atau tidak, hal itu terjadi adalah ketika para pengerja gereja juga, ketika para pelayan juga mendahulukan pikiran, bersandar kepada pikiran daripada bersandar kepada Tuhan, percaya dengan segenap hati. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, betul Tuhan Yesus pernah mengatakan, siapakah di antara kamu yang mau mendirikan menara tanpa duduk dan berhitung dulu? Duduk dan berhitung itu boleh kita lakukan, tetapi akhirnya harus diserahkan kepada Tuhan. Demikian dalam kehidupan pribadi, silakan buat perencanaan, tapi besok bisa saja tidak seperti yang kita rencanakan, karena berkat Tuhan bisa saja lebih daripada apa yang kita pikirkan. Abraham berangkat tidak pakai bekal, tetapi dia sampai di tanah perjanjian. Umat Israel tidak membawa makanan, tetapi setiap hari mereka diberi roti sorgawi, yaitu manna. Demikianlah kita dalam pelayanan ini. Jangan takut karena krisis dunia. Jangan takut karena perhitungan-perhitungan rugi laba. Tetapi mari kita melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Mendahulukan Tuhan di depan. Dengan demikian, kita percaya bahwa apapun yang diprogramkan oleh gereja, kalau berlandaskan iman percaya kepada Tuhan, Tuhan Yesus yang akan mencukupkan.
Karena firman Tuhan hari ini, murid-muridnya menjawab, ketika mereka diberangkatkan dengan tidak membawa pundi-pundi, tidak membawa kasut, tidak membawa bekal apa-apa, satu pun dari mereka tidak kekurangan. Maka percayalah, sepanjang pelayanan kita lakukan dalam Tuhan, kita tidak pernah kekurangan apa-apa. Selamat melayani Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa, firman-Mu menguatkan iman percaya kami untuk sungguh-sungguh melakukan hal-hal yang baik melayani Tuhan, tanpa memikirkan apa bekal kami. Karena kami tahu, Tuhan telah menyediakan apa yang kami butuhkan. Maka biarlah dengan keyakinan itu, kami melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, sehingga pelayanan kami menjadi kemuliaan bagi Tuhan, dan berkat bagi jemaat-Mu. Di dalam Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Horas, horas, horas.